Millennial, salam kenal gue Regina and welcome to my YouTube channel. Jadi, hari ini adalah konten terbaru aku, yaitu Giring. Singkatan dari namaku, Egi dan Sharing. Nah, di Giring ini nanti aku akan sharing tentang motivasi, inspirasi, dan hal-hal positif lainnya yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Di Giring yang pertama ini, yaitu aku akan bersama teman masa kecilku. Dia adalah sosok wanita yang Masya Allah produktif banget. Dia tuh akademisnya bagus dan dia juga banyak banget pengalaman luar biasanya. Nah, penasaran kan? Begitu langsung aja kita ketemu sama Vina Kimberly. Hai teman-teman Egi. Apa kabar Vina? Alhamdulillah baik. Lama banget gak ketemu. Vina Kimberly ini dia lulusan dari sarjana hukum, UGM pula, Masya Allah. Siapa sih yang mau masuk UGM? Ayo siapa coba? Ya namanya orang punya rezeki masing-masing ya guys. Jadi Kim ini juga dia merupakan artis cilik, penyanyi cilik. Jadi dulu tuh kita kayak ada acara nasional kali ya. Kita kasih lihat fotonya ya. Begini ya fotonya. Kita lost kontak ya Kim ya. Baru kontakan lagi, aku ingatnya kayak di Instagram sih baru kontakan, terus jadi kayak follow-followan gitu, terus tahu kegiatannya Kim juga sering ngeliat Instagraman aku, terus kita kayak sering support to each other sih ya, kayak sering kita repost story ya, gitu sih. Soalnya jarang gitu loh, waktu itu sih aku mikirnya kayaknya jarang ya anak-anak yang dulunya artis cilik terus fokus di akademis kan. Nah, kayak gini salah satunya teman-teman dia tuh yang fokus banget juga di akademis. Terus akhirnya karena banyak banget pengalaman kita yang agak mirip, yang pengalamannya Egi yang super duper keren gitu, sering sharing banyak hal gitu sih. Iya. Jadi pas Kim ke Korea, itu gimana sih ceritanya bisa ke Korea dan pakai program apa nih Kim? Kita 2 kali kan ya teman-teman. Nah, yang pertama tuh 2018, yang kedua 2019. Nah itu 2 program yang benar-benar beda sih. Jadi sebenarnya gue nggak akan bisa melewati yang 2019 kalau gue 2018 tuh nggak ke Korea waktu itu. Tapi gitu. Itu pun nggak sengaja banget. Kayak 2018 kan gue KKN ya, dan KKN-nya UGM kan memang luas banget kan, ke seluruh Indonesia banget itulah daerahnya. Dan gue memang dapetnya tuh di pinggir Samudra Hindia. Dan waktu itu ada program tuh tiba-tiba kayak ada notif gitu sih di IG kan. Ada program internasional buat anak-anak muda yang seneng sama dunia pendidikan. Nah, kan memang semenjak gue nggak syuting lagi, terus kayak aktif di dunia akademis kan, gue sempat jadi relawan tahun bacaan masyarakat tuh, Gi. Terus kayak ya aktif di akademis di sekolah juga, ikut OSN juga, terus ikut ya semacam olimpiade gitulah. Akhirnya wah ini gue banget kayaknya. Gue kirim waktu esai di 2018 gitu. Lo tau gue ngirim esai di mana? Di pinggir di pinggir pantai, gara-gara nyari sinyal. Kayak orang-orang galau lu ya. Iya. Terus akhirnya gue kirim kan. Nah ternyata pengumumannya itu cepet banget. Selang berapa ya? 3 hari itu gue langsung dapet LOA-nya. Gue keterima gitu. Terus gue bingung kan ya, ini keterima, gue harus ngapain, gue harus gimana, kayak gitu. Ternyata dari pihak sananya, dari pihak penyelenggaranya tuh dibimbing banget gitu loh. Keadaan gue lagi KKN, terus KKN gue juga di tempat yang susah sinyal banget kan, dan itu akhirnya mereka benar-benar mau ngurusin gitu loh. Udah tuh, singkat cerita, gue ke Korea lah itu, pakai acara Leader Summit itu. Nah saat ke Korea 2018 kan memang alhamdulillahnya gue dapat rezeki itu menang kan, jadi best social media influencer gitu. Nah, saat gue menang, pulang-pulang, gue tuh dapat notifikasi lagi. Kayak emang gimana ya, kayak udah dapat kayak ada jalannya gitu lah ibaratnya. Gue dapat notifikasi, ternyata Kedutaan Besar Korea di Indonesia tuh nyari duta muda. Mereka nyari duta muda yang tertarik di bidang-bidang perkoreaan lah. Nah, awalnya gue underestimate kan. Aduh. Gue tuh gak ngerti-ngerti banget sebenarnya tentang K-pop. Kayak ya sekedar seneng-seneng gitu aja lah. Kayak bukan yang expert banget. Terus abis itu bahasa Korea juga gue biasa aja gitu. Dulu biasa belum terlalu belajar kan. Terus akhirnya gue daftar. Dan gue tuh daftar ya, gue bilang gue gak bisa bahasa Korea. Gue tuh daftar pakai bahasa Inggris waktu itu. Kayak bahasa Inggris. Terus gue bilang kenapa gue tertarik, bla bla segala macam. Ya udah gue kirim. Lama banget. Pengumumannya tuh lama, lebih dari sebulan lewat. Ternyata gue keterima jadi duta muda. Nah, disitulah start mulai gue jadi kayak aktif gitu loh di dunia hubungan diplomasi antara Indonesia sama Korea. Terus
udah kan nih, jadi waktu itu aplikannya yang daftar itu kan totalnya 900 orang ya, diambil duta mudanya tuh 100. Gue kira tuh ya udah gitu loh, 100 orang itu bakal bisa mendapatkan apa ya, kayak benefit banyak hal. Ternyata selama kita berjalan itu ada seleksinya lagi, Gi. Seleksinya tuh kayak kita harus ngasih report ya, banyak lah tugas-tugasnya yang harus kita selesaiin. Nah, bagi yang mendapatkan tugas terbaik itu bakal dapat hadiah sih waktu itu tulisannya. Terus gue kayak yang ya udahlah ya, nothing tulus, pokoknya lakukan yang terbaik kayak gitu. Akhirnya gue ngirim report lah segala macam, pengen ngerjain apapun yang emang mereka suruh gitu lah ya sebagai duta muda. Pas udah, akhirnya dari 100 keambil, gue lupa deh berapa ya, yang 12 laporan terbaik kan. Nah, di situ lah dikasih tahu 12 ini bakal diseleksi untuk dikirim ke Korea gitu, mewakili Indonesia buat acara diplomasinya Kementerian Luar Negerinya Korea kayak gitu. Wah, di situ tuh jiwa-jiwa ambisius gue udah mulai membara ya. Ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ternyata dikasih kan tuh ya notifikasi di email gimana caranya, terus tema acaranya itu apa, dan tema acaranya tuh berat. Tema acaranya memang tentang perdamaian antara Korea Utara, Korea Selatan. Dan campnya itu waktu diplomasi camp di perbatasan Korea, di jalur DMZ-nya langsung. Wow. Gitu. Yang tempat terus syuting gue yang Chloe. Iya benar-benar. Terus gue sempat yang gini kan, wah gue bukan anak sastra Korea nih, bakal kalah, karena banyak anak sastra Korea UI ya kalau nggak salah, UI atau mana ya, pokoknya adalah beberapa anak sastra Korea yang menurut gue ya, itu pasti mereka lebih paham lah ya tentang sejarah-sejarah Korea. Tapi, bukan gue lah ya namanya kalau nggak mau belajar kan, akhirnya dengan keyakinan itu ya, gue benar-benar ke Gramet, gue beneran beli buku sejarah Korea, karena gue nyiapin buat ke tahap 5 besarnya. Tahap 5 besarnya tuh kita ngirim esai waktu itu. Ngirim esai jawab pertanyaan gitu loh pokoknya. Terus gue udah yang pokoknya gue harus bisa. Pas udah esainya keluar tuh, dan ternyata pertanyaan esainya itu nggak ada sama sekali yang gue pelajarin. terus gimana? Akhirnya ya udah, kayak apa yang dia tanya ya itulah yang gue jawab. Gue kayak gini sih waktu itu mikirnya, kalau emang rezeki, gue emang udah bernazar gitu ya, kalau memang gue rezeki, gue mau setelah selesai camp itu gue melakukan sesuatu barengan sama anak-anak muslimah di sana gitu, terutama pelajar Indonesia. Entah apapun yang gue bikin, pokoknya gue pengen banget waktu itu. Terus akhirnya ya udah tuh tahap esai, tiba-tiba pengumuman gue masuk lagi tuh ke 5 besar kan. Terus gue gini, wah ini berarti yang dikirim 5 orang kayak gitu. Ternyata dikasih tahu lagi yang dikirim tuh cuma 2 orang. Jadi dari 5 orang ini dites interview by Skype atau apa ya, pokoknya di interview gitu sama kedutaan Koreanya langsung. Nah, jarak dari pengumuman ke interview tuh mepet banget, cuman 2 hari ya kalau nggak salah. Pas udah kayak gitu, gue belajar lagi tentang sejarah, karena gue yakin ini pasti bakal ditanya banget nih pas waktu interview kan. Karena kalau interview tuh bakal kompleks ya biasanya pertanyaannya. Mulai dari kenapa lo pengen, kenapa lo yakin diri lo bakal kepilih, terus apa yang lo tahu tentang acara ini, temanya tuh tentang apa. Udah nih, gue udah siap-siap banget lah pokoknya. Pas hari H interview, ternyata yang keluar tuh lebih kayak pertanyaan apa ya, pengembangan diri kali ya, lebih ke self improvement sih, bukan ke sejarah atau ke pengetahuannya. Cuman akhirnya memang di situ terkuaklah kalau gue memang punya kemampuan di bidang hukum internasional sama hukum diplomasi kan, karena gue backgroundnya hukum ya. Terus ngobrol-ngobrol banyak sama sekretarisnya diplomat Korea yang ada di Indonesia. Nah setelah itu udah selesai interview itu gue kayak gini, keterima syukur enggak ya udah gitu, gue nggak mau ngarep karena aku sakit hati ceritanya. bener. Terus pas udah malamnya tuh langsung pengumuman, jadi gue pagi interview, malam tuh pengumuman kalau gue dapet, dan gue berdua sama teman gue ada yang cewek juga iya. Terus akhirnya ya udah deh, terus ke Korea, dan ya itu di acara Korea Foundation Public Diplomacy Camp. Nah kenapa gue tuh bilang ini kayak apa ya, pengalaman yang gue nggak bakal lupain, karena ya itu campnya tuh di perbatasan Korea yang nggak semua orang tuh bisa ke sana, kayak mau masuk ke sananya aja tuh ketat banget kan, kayak harus diperiksa, terus kayak banyak banget lah, ada nggak boleh foto di sembarang tempat, terus apa lagi ya, banyak banget hal-hal yang unpredictable gitu. Semua orang itu berusaha, tapi kan kuantitas berusahanya tuh beda-beda ya. Gue yakin sih teman-teman gue yang lain tuh berusaha juga kayak gitu. Apalagi mereka juga keren-keren banget, kayak aduh ya ampun, gue tuh gak ada apa-apanya, dan memang dari semua aplikan yang masuk tuh mereka banyak yang udah jadi reporter bahkan ke Korea, terus
ada yang pernah diundang juga ke istana negaranya yang ada di Korea sana, ke Blue House ya. Terus kayak gue ngerasa remah-remah gitu kan, tapi apa ya, menurut gue kesalahan seseorang itu ketika dia nggak nyoba sih, kayak lo kalah sebelum masuk ke medan perang gitu loh, jangan sampai kayak gitu menurut gue. Pasti gitu sih, bener banget, bener banget. Oke, jadi kayak kalau selama di Korea kemarin itu Kim aktivitasnya belajar tentang budaya Korea aja atau ada yang lain-lainnya? Kemarin karena dia udah fokus ya ke hubungan diplomasi, jadi kita emang fokus nyelesain tentang problematika hubungan diplomasi antara Asia Tenggara, ASEAN lebih tepatnya, terus Korea dan India waktu itu. Kita harus bikin project yang menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, dan yang di hari terakhir tuh dipresentasiin lah kayak gitu. Mungkin yang lebih berat karena temanya kali ya, temanya tuh kan diplomasi, sedangkan kita bukan anak-anak muda yang udah terjun ke dunia kerjanya Kementerian Luar Negeri kan. Jadi agak-agak meraba gitu sih. Nah, tapi hal yang membanggakannya adalah kita menang, guys. Indonesia menang, guys. Serius? Ya, gue menang. Tim gue menang. Jurinya itu tuh malah terakhirnya pas pengumuman itu bilang, tim kalian adalah satu-satunya tim yang paling masuk ke dalam tema hubungan diplomasi dibandingkan tim yang lainnya gitu. Itulah kenapa mereka tuh speechless gitu loh. Kok anak-anak muda bisa ya kepikiran sampai sejauh itu. Dan ini regionalnya luas kan. Asia Tenggara, India, sama Korea. Terus akhirnya ya itu, tim gue menang project diplomasi terbaik. Berarti kayak Indonesia bisa ngirim lu sebagai delegasi ke acara itu, bangga banget dong Kim, ya nggak sih? Soalnya kayak di kelompok lu yang orang Indonesia lu doang ya kan, terus habis itu ide semuanya lu ya kan, terus yang kayak nggak take over lu juga. Begitu udah dapat penghargaan tuh, saat itu juga gue langsung ngechat semua pihak yang dari Indonesia yang bantuin gue, kayak entah dari bagian visa, bagian konsulat, terus kayak semuanya tuh gue chat satu-satu gitu, gue bilang makasih udah bantuin segala macam, terus ini gue bawa ini gitu, buat pulang tuh gue bawa sesuatu gitu buat kalian kan. Terus akhirnya mereka yang kayak kayak lega gitu kan akhirnya. Bener-bener. Karena kalau yang 2018 kan memang projectnya kayak tipe yang self funded ya, jadi kayak lo nyari sponsor segala macam, sedangkan kalau yang 2019 itu kan gue benar-benar dikirim sama negara gitu loh, dibayarin semuanya, terus dikasih semua fasilitasnya. Jadi ketika gak menghasilin apa-apa tuh, jujur gue waktu itu takut sih, dan gue takut ngerasa yang, duh negara udah bayarin gue tapi gue gak ngasih apa-apa gitu buat negara, buat Indonesia atau buat kedutaan Korea yang ada di Indonesia. Tapi akhirnya ya karena gue dapet penghargaan itu tuh lega banget sih, gak bohong. Sebenarnya kayak ya lu nggak punya kewajiban untuk harus bawa something pulang kan, karena kayak ada delegasi Indonesia aja dan bisa berkomunikasi dan bisa mengutarakan pendapat di situ, pasti udah bangga banget dong. Cuman yang kayak sampai udah menang itu sebenarnya kayak bonus yang sangat luar biasa buat lu dan apa ya, kayak pihak terkait gitu. Dan memang apa ya, lo ngerasa nggak sih ketika kita di luar negeri tuh, misalnya nih kita bikin kesalahan, orang tuh pasti langsung nanyanya, ini anak mana sih, kayak gitu kan, orang negara mana sih, kayak gitu. Makanya gue bilang kalau pas acara di luar negeri tuh bener-bener ngerasa banget kayak bendera merah putih itu ada di belakang kepala gue gitu loh rasanya. Jadi kalau menurut gue ketika lo dikirim ke luar negeri tuh emang harus banget lo melakukan yang terbaik sih. Entah sebenarnya dapat penghargaan tuh ya bener kata lo sih, nggak wajib. Tapi kalau selagi bisa dan emang masih bisa diusahakan, usahakan gitu. Karena apa ya, gue tuh merasa anak-anak Indonesia tuh butuh banget role model atau sesuatu yang membuat mereka tuh menjadi lebih terinspirasi gitu dengan keadaan mereka sekarang ya, terpapar banyak konten, terpapar dengan kegabutan karena segala-gala di rumah. Itu jadi sayang kalau anak-anak yang dapat kesempatan, mereka nggak bisa membagikan hal-hal baik ke teman-temannya. Makanya pas lo bilang, oke mau sih nge-share tentang dia pas waktu di Korea segala macam. Karena menurut gue itu nggak akan mengurangi hal baik dalam diri gue, pun tidak menambah keburukan gitu menurut gue sih. Jadi ya nothing tulus kalau misalnya kita tuh saling nge-share kebaikan ke semua orang. Bener banget sih. Kayak gue tuh sebenarnya kenapa termotivasi untuk bikin konten ini, pengen menjadi salah satu dari mereka yang bisa memberikan positive impact, positive vibes kepada sobat milenial. Gitu. Pernah nggak sih ngerasa terintimidasi atau kayak ngerasa, aduh gue nih berhijab sedangkan mereka yang kayak kayaknya mereka nggak mau deh deket sama gue, kayak mereka nggak mau deh kenalan sama gue. Pernah nggak sih Kim ngerasa kayak gitu? Gue justru ngerasa kayak gitu tuh pas sebelum berangkat. Kalau gue
biasanya gue selalu kayak gitu, deg-degan gitu kan, aduh nanti kalau gue nggak ada temennya gimana ya, kalau misalnya gue itu gimana kayak gitu, deg-degan. Terus deg-degan yang kedua ketika turun dari pesawat, kalau gue nggak tahu kenapa setiap turun dari pesawat masuk ke bandara negara lain tuh gue kayak overthinking gitu loh, ngerasanya aduh nanti gimana, nanti ini nanti. Cuman kemarin sih ya, terutama yang pas di 2019 kan gue udah pengalaman nih, udah lebih pengalaman dibanding waktu pas 2018. Gue memang selalu mengedepankan doa sih, doa untuk ketemu sama orang-orang yang baik gitu. Gue tahu mereka, maksudnya kita nggak bisa ya menyamakan semua orang karena emang Allah tuh menciptakan orang tuh beragam gitu. Tapi gue minta banget sama Allah untuk ditemuin sama orang-orang yang baik gitu sih. Kayak pokoknya orang-orang yang emang paling nggak bisa membuat gue tuh tenang lah, nggak deg-degan banget gitu. Terus alhamdulillahnya ya memang ketemunya sama teman-teman yang baik sih. Cuman lebih ke arah insecure itu justru ini, kalau gue malahan, gue bisa nggak ya nyambung ke omongannya mereka. Iya, Omongannya tuh karena kemarin yang di 2019 kebetulan semua delegasinya tuh dari universitas ternama di Korea. Ini dari Koreanya tuh benar-benar univ yang terbaik semua, dan yang dari Asia Tenggara mereka selalu dipilih dari universitas yang nomor 1-5 di negaranya. Jadi bayangkan kayak di otak gue tuh udah yang kayak wah ini anak-anak keren-keren banget pasti, ini orang-orang yang benar-benar seneng belajar semua. Tapi ya saat pas udah masuk tetap balik lagi kayak orang tuh beragam gitu, nggak semuanya tuh sama gitu. Bukan berarti anak-anak dari univ yang gede-gede banget tuh ya senangnya belajar, nggak juga. Ada yang senangnya tuh nge-cover lagu misalnya, ada yang senangnya tuh ngedance gitu ya, beda-beda kan. Tips juga nih buat teman-teman kalau ketemu sama orang-orang luar negeri, kita tuh punya semacam kaidah-kaidah yang kadang kita nggak ngerti. Misalnya kayak di Korea tuh aneh kalau orang nanyain soal umur misalnya gitu, atau nanyain soal agama gitu. Iya, jangan, nggak usah nanyain kayak gitu.